Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Dapur Umi. Hari ini Umi akan berbagi resep dan cara membuat pai buah. Untuk kulit painya ini sangat renyah dan sangat garing ya teman-teman. Jadi sangat enak rasanya. Resep dan bahan-bahannya sudah ada di layar ya dan juga di deskripsi box. Kita siapkan wadah yang bersih dan kering. Lalu kita masukkan tepung, susu bubuk, kemudian kita tambahkan mentega dan gula halus. Kita aduk rata dengan spatula ya teman-teman. Jangan diaduk dengan tangan dulu ya teman-teman, agar adonannya itu tidak cepat mengeluarkan minyak. Setelah tercampur semua, lalu kita tambahkan kuning telur dan kita aduk rata hingga benar-benar tercampur. Setelah adonan tercampur rata, jadi yang kelihatan itu menteganya berwarna kuning, lalu mulai kita adon dengan menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan, kita hanya cukup meremas-remas ya teman-teman, agar adonan itu hanya tercampur. Jadi tidak boleh diulenin, karena nanti kalau diulenin dengan keras, nanti dia akan mengeluarkan minyak dan adonannya nanti tidak akan garing. Lalu kita bagi adonan menjadi dua, dan kita tutup dengan plastik atau dengan wadah. Kemudian kita simpan di dalam kulkas selama lebih kurang 30 menit. Ini salah satu tipsnya ya teman-teman, agar juga kulit pai itu menjadi garing dan renyah setelah kita makan dan tahan lama sampai berjam-jam. Kemudian kita siapkan cetakan pai. Cetakan painya kita olesi rata dengan mentega ya teman-teman, agar nanti gampang saat mengeluarkan painya. Setelah semua cetakan selesai kita olesi dengan mentega, lalu kita keluarkan adonan yang sudah ada di dalam kulkas dan kita bulatkan kecil-kecil teman-teman. Lalu kita taruh di cetakan pai dan kita tekan-tekan agar adonannya menjadi tipis dan menempel dengan cetakan. Saat menekan adonan ini harus sama rata ya teman-teman tebalnya, jadi kita bisa lihat untuk ketebalannya. Kemudian kita tusuk-tusuk dengan garpu. Tujuannya agar nanti dibakar itu tidak menggelembung ke atas. Kemudian kita bakar pai dengan suhu 160 dengan selama 30 menit atau sesuai dengan oven teman-teman masing-masing. Setelah painya matang, lalu kita keluarkan dengan cara kita telungkupkan ya. Tujuannya agar nanti saat painya itu dingin, kita mudah melepaskannya.
kita akan membuat fla untuk isian pie. Bahan-bahannya ada di layar ya teman-teman, dan juga nanti ada di deskripsi box. Kita siapkan panci yang bersih dan kering, lalu kita tuangkan bahan susu, gula pasir, maifla, dan maizena. Kita aduk rata ya teman-teman, lalu kita masak hingga mengental. Saat memasak fla ini jangan ditinggalkan ya teman-teman, jadi harus selalu kita aduk rata seperti kita membuat agar-agar hingga adonannya itu kental. Dan setelah adonannya itu kental, lalu kita tambahkan 1 sendok mentega atau palmia royal tadi ya teman-teman. Tujuannya agar rasanya itu lebih gurih dan warnanya berubah menjadi krem, kelihatan cantik ya. Setelah masak flanya, lalu kita tuangkan ke dalam wadah yang bersih dan langsung kita tutup dengan plastik ya teman-teman. Tujuan kita menutup dengan plastik segera setelah adonan dipindahkan, yaitu agar flanya ini tidak mengental dan menggumpal. Lalu kita simpan di dalam kulkas hingga dingin. Sebaiknya sih 1 kali 24 jam ya teman-teman. Setelah dingin, kita keluarkan fla dari kulkas dan kita mixer. Tujuannya itu agar flanya itu tidak menggumpal dan menjadi encer. Lalu kita masukkan ke dalam plastik kantong segitiga dan kita tuangkan ke atas pie. Lalu kita hiasi dengan buah segar. Agar buah segarnya itu tidak layu, kita bisa mencelupkan buah segarnya ini ke dalam agar-agar putih yang telah kita masak ya teman-teman,
atau juga bisa kita olesi dengan kuas. Demikianlah resep dari Umi, semoga bermanfaat.